Enggak lah mas, mataku yo tetep motosipit gini ya. Sa- Saya nggak mau bahas itu. Waduh, mohon maaf ya teman-teman. Ya, kebetulan kalau ini kan kami sering ketemu, jadi untuk masalah mata sipit dan sebagainya sudah biasa. Halo, welcome back. Masih bersama Wawasan 62. Saya Cahaya Purnama. Enak. Hari ini kami kedatangan tamu. Nah, ini tamu sangat spesial, teman-teman. Seorang begawan. Iya. Langsung aja ya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak. Halo mas. Aduh, lama nggak ketemu ini, Pak. Apa kabar? Sehat. Saya memanggil beliau itu dengan nama Pak Irianto. Nah, nama lengkapnya kita tanyakan langsung. Nama lengkapnya siapa sih, Pak? Nama panggung saya. Oi, Wah, mantul ini. Irianto Susilo. Nama panggung apa nama asli, Pak? Nama panggung lah, nama asli. Karena Oke. nggak boleh nama panggung berbeda dengan nama asli. Oke. Oke. Pak Irianto ini dulu sampai atau sampai hari ini sih aktif di mana, Pak? Berkegiatan maksudnya? Ya, saya banyak, kalau riwayat saya itu panjang, tuh kan. Tapi saya pendekkan, saya aktif membuat komunitas. Oke. Sekarang komunitas Rumah Bineka. Wow, Tuh, Mas. menarik ini. Nah, Rumah Bineka, Pak. Nah, kalau boleh cerita sedikit nih, Pak, biar teman-teman semua tahu. Rumah Bineka itu apa? Terus gerakannya tuh kayak apa? Rumah Bineka itu sebetulnya adalah tempat kita ngopi bareng. Waduh, enak ini. Wah, enak mas. Berarti Tuh, ngopi bareng. kalau ada yang pengen gabung sama Rumah Bineka bisa, Pak? Wah, bisa. Teman-teman semua bisa berarti ya? Bisa. Mantap. Bisa. Terbuka untuk umum loh, guys. Kalau kalian pengen gabung ke Rumah Bineka, langsung kontak beliaunya. Nanti ada Instagramnya, nanti kami cantumin di bawah ini ya. Oke, lanjut. Pertama, tempat kita ngopi. Tujuannya apa? Oke. Kok ngopi gitu? Ngopi itu sebagai ruang perjumpaan. Oke. Rumah Bineka memang bukan disetting lah kayak apa gitu kan, disetting itu. Memang didirikan dengan cita-cita bahwa kita membuat ruang perjumpaan. Kalau kita tidak pernah ketemu, tidak pernah atau ketemu tanpa berjumpa, maka kita tidak saling memahami. Oke. Tidak saling memahami, akibatnya bisa salah paham. Oke. Salah paham bisa akibatnya gagal paham. Lalu kenapa kok harus identik dengan ngopi? Kok nggak yang lain gitu? Misal apa ya? Nyangkruk, nongkrong gitu. Itu istilah, Mas. Oh, itu istilah. Istilah. Kita bisa ngeteh di situ. Bisa ngeteh di situ. Bisa ngewedang di situ. Itu hanya istilah ya, Pak? Itu hanya istilah. Istilah memang istilah yang lagi populer kan sekarang. Ngopi itu populer. Kalau Dan isinya cenderung humanis ya kalau pakai bahasa ngopi itu dan, ya. Kesannya itu lebih egaliter, Oke. setara, Iya ya. berteman, gitu. Jadi itu ada nilai-nilai yang ingin ditonjolkan di situ. Termasuk gibah gitu nggak, Pak? Ya iyalah. Tapi metodenya berbeda. Tapi gibah gitu ya. yang positif. Oke. Betul. Kadang-kadang lah sedikit-sedikit ada lah. Pesan pertama, gibah boleh, tapi yang positif.
Sudah berapa lama Pak rumah Bhinneka ini Pak? Rumah Bhinneka itu didirikan kurang lebih tahun 2015 atau 16 lah. Wow. Betul. Tapi Lama ya. kita mulainya itu jauh sebelum itu. Sudah ngawali dulu. Sudah ngawali dulu. Saya bersama Pak Ben Santoso. Oke. Pak Ben Santoso, almarhum Pak Ben Santoso. Ada beberapa teman, termasuk Mas Senhat. Oke. Termasuk Truli. Oke. Nah, itu yang mengawali rumah Bhinneka. Termasuk Yoses juga. Oh ya? Yoses juga. Mas Yoses. Oh, oke. Di Sidoarjo itu. Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu Pak, ini kan berarti punggawa-punggawanya ikut banyak nih Pak. Nah, ini bisa dikatakan panjenengan ini punggawa atau owner Pak? Atau gimana sih rumah Bhinneka ini? Ada itu, owner gitu nggak sih Pak? Nggak ada. Rumah Bhinneka itu milik kita bersama. Oke. Sebagai gerakan keberagaman, jadi tidak ada. Kan prinsipnya itu harus egaliter kan, egaliter. Setara semua. Tuh. Yang menjadi anggota di situ nggak ada namanya anggota, ketua, nggak ada. Tuh. Saya berfungsi sebagai koordinator di situ. Koordinatornya bukan saya saja. Kalau sesepuh itu kan nanti saya sepuh sekali. Karena saya belum terlalu sepuh lah. Pesan kedua, jangan merasa sepuh, berjiwa mudalah terus. Lanjut. Jadi ya kita itu memang setara, egaliter. Ruang perjumpaan yang dibangun itu kita harus menghasilkan sesuatu. Harus sesuatunya ada apa? Konklusi. Betul. Sesuatunya apa? Kita menghilangkan kesalahpahaman. Terjadi simbiosis mutualisme. Di rumah Bhinneka itu terdiri banyak tokoh-tokoh agama. Wow. Tokoh-tokoh agama, dosen, guru. Ada ya guru Pak? Ada guru, pengusaha, tukang ojek juga ada. Juga ada gitu kan. Lihatnya ke saya. Nanti tolong diedit ya. Ada nyebut nama merek tadi. Ini bukan disponsori oleh kedua hal itu tadi ya. Oke. Berarti sangat unik ya anggota, apa ya? Dibilang anggota. Anggota atau simpatisan, Pak? Kalau simpatisan itu hanya simpati saja, tidak ada keterlibatan secara aktif gitu kan. Ya keterlibatan secara aktif iya. Anggota mungkin iya bolehlah atau apalah namanya terserah. Gitu ya. Apa saja namanya terserah. Wah menarik loh ya. Dari 2016 dengan hanya sedikit orang lah ya yang punya cita-cita seperti itu ya. Betul. Sampai hari ini 2021 sudah berapa orang Pak yang bergabung di atau ikut ngangsu kawruh lah ya di rumah Bhinneka itu sudah berapa orang Pak? Rumah Bhinneka itu sebetulnya bukan yang penting anggotanya, tapi kita menginspirasi orang lain supaya membangun komunitas yang sama atau berbeda. Tuh komunitas apa saja? Apa saja? Mau komunitas ngowes boleh, mau komunitas jalan pagi boleh, mau komunitas di kampung boleh. Tuh siapa saja itu. Tapi pesan saya minimal ya, minimal itu harus ada teman-teman Kristen atau Katolik, harus ada teman-teman Muslim, tuh. Harus ada Tionghoanya juga. Sesuai namanya berarti ya. Betul. Rumah keberagaman. Betul. Berarti cita-citanya apa nih Pak? Rumah Bhinneka ini? Kita menginspirasi orang, menginspirasi orang lain supaya membangun komunitas yang sama. Nah ini yang penting. Kadangkala orang itu sering melupakan ini. Kalau sudah komunitas dibangun, kita itu harus saling bersinergi, sinergi satu sama lain. Minimal ya
pernah ngopi bareng lah, Hmm. pernah ngopi bareng. Itu yang penting. Jadi kita saling kenal, saling tahu. Lalu mungkin kalau ada kesempatan kita bisa bekerja sama, mengadakan kegiatan bareng. Gitu ya. Ya, itu. Pernah nggak sih Pak di dalam tubuh Rumah Bhinneka ini ada anggota yang mungkin nggak sejalan lah ya, atau nggak senafas dengan Rumah Bhinneka? Itu pasti ada ya? Iya, pasti ada. Pasti ada ya? Pasti ada. Nah, justru itulah namanya Rumah Bhinneka. Berbeda-beda ya biasa saja. Biasa saja. Justru di situ kita belajar ya. Nah, justru itu kita belajar, bisa memahami orang lain bagaimana. Harus berbeda memang, Mas. Harus Podo berbeda. kabeh. Wah, gak asik, Mas. Nggak asik ya. Gak asik. Karena pada dasarnya Indonesia sudah berbeda. Betul. Nah, itu terjadi simbiosis mutualisme. Terjadi suatu perjumpaan yang saling menguntungkan. Oke. Saling menguntungkan. Misalnya gini, kayak teman-teman Muslim selalu, wah nanti takut kristenisasi. Oke, ya itu Nah. yang ditakutkan kadang-kadang. Ya, betul. Tapi kalau di Rumah Bhinneka, dia punya kesempatan untuk menjelaskan. Tanpa maksud itu Betul. tadi, tendensi itu tadi. Oke. Teman-teman Muslim, misalnya baru-baru ini ada peristiwa di Sigi. Di sini kan sudah heboh. Wah, ada gereja dibakar. Orang Kristen menjadi korban. Teman-teman Muslim itu bisa bercerita, oh yang terjadi bukan begitu. Oke. Nah, itu terjadi simbiosis mutualisme Yang bermanfaat. yang bermanfaat. Betul. Ini menarik ini sebenarnya, karena di dalam Rumah Bhinneka ini boleh disingkat RB ya berarti. Iya. Ya? Itu macam-macam dan mungkin kita juga tidak pernah tahu di dalamnya itu ini orang ini lurus apa belok-belok begitu, kita tidak pernah tahu ya. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Tuh, kita saling belajar di situ. Termasuk sering bikin kayak kajian-kajian gitu atau diskusi gitu. Terkait kita mendukung ideologi Pancasila khususnya pada filosofi negara. Bhinneka Tunggal Ika. Makanya sebetulnya bukan Rumah Bhinneka, Rumah Bhinneka Tunggal Ika. Oh, di Facebook ada Pak ya? Ada. Teman-teman di Facebook ada. Di follow aja, gratis. Nah, terkait dengan mengadakan kajian begitu Pak, dan di dalam Rumah Bhinneka itu pasti beragam ya. Nah, pernah nggak sih Pak, kayak yang kemarin kan Januari itu kan rame itu Pak ya, terkait dengan pembubaran salah satu ormas begitu ya, yang dinilai sudah melenceng dari ideologi negara. Nah, tanggapan dari teman-teman di RB yang mungkin bisa diwakili Pak Irianto di sini terkait dengan pembubaran itu gimana sih Pak? Maksudnya etis nggak sih? Karena kan tidak melalui pengadilan sebenarnya. Kalau terkait dengan pembubaran HTI dan FPI. Oke ya. Waduh, Ya. disebut. Tadi saya sudah berusaha tidak menyebut. Oke, lanjut. Atau ormas-ormas lainnya. Oke, siap. Nah, itu kan. Itu kan mengacu pada Undang-Undang 16 tahun 2017 tentang Undang-Undang Ormas. Oh gitu. Oh, diatur juga. Ya, Oke. diatur di Undang-Undang Ormas. Di Undang-Undang Ormas itu pemerintah berhak membubarkan salah satu ormas atau banyak ormas yang bertentangan dengan ideologi negara. Oke. Itu berhak. Yang bertentangan dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, keutuhan NKRI dan Undang-Undang 45 begitu ya. Oke. Tuh. Tapi itu juga merusak demokrasi sebetulnya. Sebetulnya merusak demokrasi. Karena apanya Pak? Karena kalau kita melihat ulahnya ormas-ormas tertentu, kita kadang-kadang gregetan kan. Iya.
Gegetan, loh ini kok merusak ketertiban umum, merusak aset-aset milik pribadi maupun perseorangan maupun milik negara. Kok dibiarkan aja? Kita gergetan kadang-kadang. Tuh. Gergetan kita itu kan bisa difasilitasi oleh penegakan hukum. Negara harus hadir di situ. Jangan lalu dibentuk undang-undang yang bisa memberangus. Kebetulan aja yang disasar ormas tertentu, itu kan. Tuh. Kalau pemerintah ini kan bisa berganti, setiap 5 tahun sekali berganti. Nah itu dia. Tuh. Nah nanti kalau kebetulan resimnya berganti dan resim yang berkuasa itu tidak sejalan dengan kita, nah itu kan bisa berbahaya. Pak, mohon maaf, dengan kita itu siapa Pak? Maksudnya masyarakat. Oke, masyarakat. Masyarakat. Oke, lanjut. Nah itu kan bisa berbahaya. Itu sebetulnya pasal karet sebetulnya Mas. Yang seperti Undang-Undang 16. seperti undang-undang subversif tahun Orde Baru itulah. Orde Baru itu. Oke. Kan itu kita dulu termasuk yang menentang undang-undang subversif. Tapi sekarang kita seakan-akan ya begitu saja lah. Itu saja karena kebetulan yang disasar ormas tertentu. Tapi ini kan berpotensi untuk berbahaya di kemudian hari. Oke. Proses-proses itu yang berbahaya. Nah, saya setuju kalau itu direvisi, tetap keputusan pengadilan itu harus disertakan. Oke. Tidak bisa pemerintah serta-merta membubarkan itu. Kan itu terjadi interpretasi tunggal. Iya, betul. Interpretasi tunggal. Karena tidak melalui proses yang seharusnya ya. Betul. Oke. Nah itulah yang berhak menentukan itu, berhak memutuskan itu pengadilan. Nah yang sekarang ada itu kan keputusan politik. Saya baru tahu ini. Yang baru ada sekarang ini keputusan politik. Tapi kan pemerintah itu punya kewajiban untuk melindungi warga negara begitu Pak. Betul. Artinya bisa segala keputusan itu bisa dibuat atas nama masyarakat tanpa melalui proses pengadilan. Betul. Tetapi bagi opini masyarakat yang kebanyakan yaitu harusnya melalui pengadilan begitu ya. Oke, berarti ini ya bagaimanapun juga harus pengadilan harus jadi kan kita itu utamakan ya. Demokrasi itu kan menganut 3 ruang. Oke. Eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ya itu harus berdaya. Nah, seakan-akan ini ruangnya diambil eksekutif semua, tanpa melibatkan yudikatif. Nah, itu yang berbahaya. Berbahaya itu, Mas. Tuh. Saya juga setuju pembubaran ormas-ormas tertentu, setuju saya. Tapi harus lewat pengadilan. Iya. Dan lewat pengadilan itu bisa memakan waktu lama dan lain sebagainya. Iya. Betul. Kalau masalah ketertiban umum, ya harus penegakan law enforcement, penegakan hukum. Negara harus hadir. Itu kan tidak bisa kita mau menyasar ormas-ormas tertentu lalu dibikinkan bom nuklir. Iya. Istilahnya merusak akibat ada tikus satu ekor gitu kan, lalu lumbungnya dibakar. Kan nggak bisa gitu. Iya. Meskipun kita sekarang tidak sedang membakar lumbung, tapi berpotensi untuk membakar lumbung. Berpotensi. Iya juga sih ya. Tapi itu tadi ya, saya tertarik karena
ya meskipun ini berita lama ya, tapi entah kenapa saya baca berita itu selalu masih terkait dengan ini ya, pembubaran itu ya. Tapi ya akhirnya ya jadi tentram nih Pak, negara Pak. Ya, Setelah kebetulan aja Heeh. yang dibubarkan itu kan menjadi musuh masyarakat, Heeh. ya kan? Secara ideologi kan juga Mas Pungki ini kan setuju kan? Iya, Setuju kan? setuju. Nah, Sebenarnya setuju karena itu sudah ada potensi ya, ada Iya. potensi apa mengarah untuk merusak ideologi. Betul. Itu. betul, setuju kan? Tapi alat yang dipergunakan itu kan bisa merusak lumbung, bisa merusak semuanya. Lumbung besarnya ya. Betul. Berpotensi untuk itu. Oke, berarti ya, kalau boleh dikatakan ada undang-undang yang terkait dengan kebebasan berkumpul dan berserikat itu tidak sepenuhnya bebas berarti ya. Iyalah. Karena harus bebas yang bertanggung jawab Bebas berarti ya. bertanggung jawab. Tuh. Dilihat-lihat ruangnya mana. Ini ruang apa, Pak? Ruang yang akan disasar gitu. Iya, ruang kebebasan itu ada ruangnya. Kebebasan akademik ya berbeda dengan kebebasan di warung kopi ya. Oke. Kan di warung kopi itu ngomong nggak pakai dasar ya boleh-boleh saja. Los. Gitu kan. Habis ngomong ya lupa semua itu kan. Tuh, tapi kalau kebebasan di akademis ngomong di depan mimbar perguruan tinggi, ya itu kan harus ada dasarnya, gitu kan. Apalagi di ruang-ruang parlemen, tuh. Iya. Ya artinya tetap harus ada dasar ya untuk mendukung argumen itu semua, gitu ya. Betul. Baik kualitatif maupun kuantitatifnya, gitu ya, Pak. Betul. Nah, Pak, itu tadi itu menarik nanya respon Ngomong sing enteng-enteng lah, Mas. yang enteng-enteng. Nah, iya. kalau yang enteng-enteng gini, Pak. Kira-kira nih, Pak, saran ya dari Rumah Bhinneka untuk pemerintah nih dalam menghadapi ormas atau perkumpulan yang mungkin diduga itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 tadi. Itu kira-kira sarannya gimana menurut Rumah Bhinneka untuk pemerintah? Saya tetap menyarankan bahwa pemerintah harus hadir dalam setiap keadaan masyarakat. Kalau ada ormas yang bertentangan dengan ideologi negara, ya harus dibawa ke pengadilan. Artinya negara hadir. Oke. Kalau ada ormas sudah merusak ketertiban, melakukan perusakan ketertiban umum, ya negara juga harus hadir. Dalam bentuk negara harus hadir dalam bentuk apa? Harus ditertibkan. Oh gitu. Kan tidak ada hak yang seluas-luasnya. Kan di dalam hak itu ada hak orang lain. Misalnya mau demo, ya boleh-boleh saja. Kan itu dilindungi undang-undang, hak untuk berdemo. Tapi juga harus diatur bagaimana demo yang bermartabat lah seperti itu. Oke, yang elegan. Ya, tuh. Karena menyangkut hak orang lain, hak pengguna jalan. Oh iya, betul. Tapi kan terkadang demo itu, mohon maaf ya Pak, saya sendiri juga sering demo sih. Kalau sudah kadung ya dulu saya waktu kuliah juga aktif lah ya, masih jelek-jelek gini juga pernah di BEM. Kadang itu kan kalau kita sudah terbawa emosi itu Pak, itu kan ya sudah kita mau memberikan aspirasi itu. Ya itulah harus pemerintah itu mengedukasi masyarakat. Oke. Menyampaikan pendapat boleh. Oke. Itu poinnya ya. Poinnya. Tuh. Emosi boleh. Asal harus ada aturannya. Oke. Dan itu harus dipatuhi. Betul, harus dipatuhi. Kalau udah dipatuhi, penegakan hukum harus berjalan. Nah, ketika penegakan hukum ini Pak, ini kan terus terang aja ya, agak ambigu kalimat penegakan hukum. Kadang apa yang dilakukan pemerintah ini, ya di satu sisi baik, tapi di satu sisi bersifat, apa sih bahasanya, tadi Bapak bilang itu subversif ya. Nah, itu lantas
kita harus menyikapi bagaimana nih ketika pemerintah hadir, tapi di satu sisi orang menganggap bahwa itu terlalu subversif ini gitu kan. Nah itu gimana Pak? Ada saran nggak? Artinya untuk pemerintah supaya ya jangan terlihat subversif dong gitu. Ya itu tadi, pembagian kekuasaan itu penting. Oke. Kalau ruangnya itu yudikatif, serahkan pada yudikatif. Serahkan pada lembaga pengadilan yang memutuskan. Kan kita itu kalau berselisih kan tidak ada lembaga yang lebih tinggi dari pengadilan. Iya, betul. Nah, kalau ya itu yang harus berdaya, itu yang punya wibawa. Artinya itu. Nah, kalau semua itu sudah diambil porsinya sama pemerintah, maka lembaga peradilan itu menjadi tidak berwibawa. Iya ya. Bisa analoginya begitu ya. Tapi bukan begitulah. Iya sih. Ya memang pada akhirnya pemerintah itu bisa membuat sebuah keputusan tanpa melalui pengadilan, tetapi alangkah lebih eloknya kalau melalui pengadilan. Termasuk untuk kasus-kasus beberapa pembubaran ormas ini ya. Betul sekali, Mas. Betul sekali. Ormas itu yang ada sekarang kan landasannya itu Pancasila, asasnya Pancasila. Di ADART-nya begitu. Iya. Pancasila. Nah, bagaimana pemerintah bisa membubarkan satu lembaga atau ormas yang berlandaskan Pancasila? Tuh. Kayak misalnya sekarang ya. Sekarang ormas tertentu itu ya, ormas tertentu itu dilarang. Tidak ada legal standing-nya. Legal standing-nya diputus. Ya. Tapi pengurus-pengurusnya tidak didakwa apa-apa. Bagaimana itu bisa begitu? Oke. Secara tubuh dibuyarkan. Betul. Tetapi secara dalemannya ini, kok daleman, kok ndak enak ngomongnya. Secara internal itu pengurus-pengurusnya kan tidak didakwa apa-apa. Oke. Nah, didakwa berarti apa ya? Itu jalan singkat ya. Artinya harus didakwa ya. Nggak bisa direhabilitasi gitu, Pak. Ya boleh lah, proses-proses itu boleh. Kan nggak harus berbeda tuh harus ditembak mati gitu. Ya, betul. Diindoktrinasi. Betul. Bahasanya. Itu. Ada satu proses yang diperlukan untuk itu. Ideologi negara itu harus sesuatu yang harus hidup di dalam masyarakat. Hidup dalam masyarakat. Harus hidup di dalam masyarakat. Supaya? Karena ideologi itu sebetulnya kan kita kayak Bhinneka Tunggal Ika. Kita itu sebetulnya kan memang sudah beragam. Oke. Artinya ya ini harus jadi nafas hidup gitu ya. Betul. Itu yang jadi harus nafas hidup. Tuh. Dan itu harus apa ya? Berulang-ulang. Kita berulang-ulang indoktrinasi ideologi negara itu harus diajarkan kepada masyarakat. Harus ada edukasinya terhadap masyarakat. Nah, Pak, memberikan edukasi ini sebaiknya sejak kapan sih, Pak? Sejak sekolah, anak-anak sejak kecil begitu atau sejak kecil ya. Sejak kecil. Makanya itu lembaga-lembaga agama itu menjadi penting. Karena bisa masuk di dalam ruang-ruang keluarga yang sangat privat. Yang tidak bisa disentuh langsung oleh negara. Betul, yang negara tidak bisa masuk. Nah, itu yang harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga agama. Sudah berhasil nggak sih Pak sampai hari ini Pak? 50-50? Ya 50-50 atau phone a friend? Ya kurang lebih phone a friend. Kurang lebih lah. Kurang lebih. Iya sih, karena kita juga nggak pernah tahu juga ya ada ukurannya apa gitu, indikatornya kan? bagaimana gitu, kita juga belum tahu ya.
Nah, ini menarik juga. Beliau ini sudah sangat dewasa, saya tidak bilang sepuh. Barusan saya bilang sepuh sih. Tapi sampai hari ini beliau masih mau mendampingi Rumah Bhinneka. Mohon maaf Pak, ini privat Pak sebenarnya. Saya mau tanya sama Bapak, umur Bapak berapa sih Pak? Kalau umur panggung masih 40 lah Mas. Kalau umur KTP? Umur KTP 59. 59 guys. Masih lebih muda saya. Mau sampai kapan Pak? Ngayomi atau membersamai Rumah Bhinneka agar Rumah Bhinneka senantiasa terus menggelorakan semangat kebinekaan, mau sampai kapan? Ini saatnya saya sekarang sudah mengkader orang-orang muda, Oke. orang-orang muda supaya bisa tampil. Yang penting itu bukan tampilnya, Oke. tapi memiliki pemahaman dulu. Oke. Poinnya itu Oke. pemahaman tuh tentang ideologi negara. Ya, Pancasila. Ya, kalau Pancasila itu terumum lah. Tentang keberagaman sendiri. Oke. Itu harus tidak cuman kognitif, tapi harus afeksi. Harus pemahaman yang bisa menjiwai. Oke. Artinya nggak hanya sekedar aku menghormati keberagaman, tetapi ketika dibenturkan dengan situasi yang sama, artinya keberagaman ini ternyata harus kita alami, inilah saatnya implementasinya, begitu ya? Iya. Karena sekarang kan berkembang lagi satu mayoritas dan minoritas kan, meskipun saya tidak suka dengan istilah itu. Diksi itu ya? Diksi itu mayoritas dan minoritas. Karena sebetulnya kan kita satu lalu membangun Indonesia. Tapi untuk keperluan tertentu saya mesti menggambarkan mayoritas dan minoritas. Kadang itu mayoritas itu juga berpotensi untuk menekan minoritas. Tapi sebaliknya juga minoritas juga berpotensi untuk playing victim. Oke. Dalam ranah apa ini? Maksudnya playing victimnya kayak apa Pak? Seperti misalnya tapi banyak nggak sih Pak? Artinya minoritas ini playing victim gitu banyak ya? Masih ada ya? ada misalnya gini. Kayak misalnya pembangunan gereja. Oke. Pembangunan gereja. Tanpa mengedukasi teman-teman Muslim, gereja itu kan banyak. Satu gereja, banyak urusan itu, banyak sekali. Iya. Tuh. Dan gereja satu sama lain itu tidak bisa beribadah bersama. Ya. Lain dengan teman-teman kita Muslim. Satu masjid bisa dipakai bersama-sama. Entah itu NU, Muhammadiyah, maupun yang lain-lain. Kalau Kristen kan nggak bisa, gitu kan? Apalagi Konghucu, nggak bisa campur sama Kristen gitu kan? Iya, Nah, pasti. itu harus ada satu saling pengertian antara yang mayoritas dan minoritas. Nah, kalau ini sudut pandang ya, teman-teman yang Muslim ya, mayoritas ya, Muslim. Mereka itu tidak tahu ini dianggap ya Kristen, ini dianggap ya Kristen, ini dianggap ya Kristen. Lalu mereka mendirikan gereja 1, 2, 3, 4, 5, banyak dalam satu kawasan, satu daerah. Loh, itu kan bisa menimbulkan kerawanan sosial kalau tanpa ada konflik gitu kan. Nah, demikian juga teman-teman Kristen juga. Kok saya nggak boleh mendirikan gereja? Bagaimana ini? Kan katanya negara Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itulah. Iya sih. Nah, berarti sudah sejauh mana berarti peran RB ini memberikan edukasi seperti itu tadi? Atau sudah ada apa? Pernah enggak mendampingi atau mengadvokasi begitu?
RB itu anggotanya banyak. Oke. Anggotanya banyak. Ada yang kebetulan jadi anggota dewan, banyak. Tuh. Kebetulan salah satu itu ada yang mendampingi pembangunan gereja dan sebagainya. Tuh. Tapi bukan atas nama RB, tapi RB itu menjadi sarana komunikasi. Oh gitu. Ya, ruang perjumpaan. Oke. Artinya banyak orang nih dengan profesi yang beragam, begitu ya. Ketika ada informasi yang positif, ya silahkan disampaikan di RB. Betul. Untuk bisa dinikmati bersama. Betul, dinikmati bersama atau ditindaklanjuti bersama. Oke. Nah, ditindaklanjuti nih Pak, sejauh mana berarti Pak? Kalau harus ditindaklanjuti ini kayak apa? Sejauh apa? Kalau seperti contoh kasus ya, contoh kasus di Nganjuk, pernah ada gereja curhat, kebetulan anggotanya RB, curhat di grup atau di Zoom-nya Rumah Bhinneka, curhat tuh. Nah, kebetulan ada yang anggota dewan, ya, lalu gayung bersambut lah itu. Gayung bersambut. Itu. Jadi kita itu hanya jembatan. Bisa dibilang seperti itu. Kalau nggak melalui RB, mungkin nggak kenal sama lain. Iya. Nah, RB itu bisa menjadi jembatan. Susah ya, harus imbang berarti ya. Iya. Kayak timbangan tuh RB ini jadi tuasnya gitu. Betul. Ya. Dan kalau jembatan, RB ini pondasinya ini. Betul, ya harus seimbang satu sama lain. Betul. Dari 2016 Pak Irianto 59 bisa didelegasikan ke siapa gitu nggak sih Pak RB ini Pak? Atau banyak, udah banyak lah teman-teman muda banyak sekarang udah. Nah Pak, RB ini apa ya? Bisa dibilang ormas atau perkumpulan berarti Pak? Gimana itu Pak? RB itu nama gerakan. Nama gerakan. Komunitas berarti ya? Komunitas. Gitu. Kalau legalitasnya memakai nama Yayasan Sehati Indonesia 1. Oh, sudah lah. Itu sudah berapa lama Pak yayasan ini Pak? Baru aja tahun kemarin. Tahun kemarin. Warnanya artinya nafasnya hampir sama semua ya? Iya, yayasan itu tidak pernah keluar. Dari benang RB merahnya saja yang keluar, gitu kan, sebagai gerakan, gitu kan. Sebagai gerakan keluar. Yayasan yang menggodok program dan lain sebagainya itu, termasuk pendanaan. Gitu. Wih keren ya. Agak berat juga berarti RB nih. Sudah awalnya komunitas sudah dilegalitaskan. Berarti resmi nih Pak ya? Resmi. Keren. Pantesan. Nah, termasuk ini nama Rumah Bhinneka Tunggal Ika. Itu juga termasuk Undang-Undang 16 tahun 2017. Tidak boleh menyerupai simbol-simbol negara. Nah itu kami juga kesulitan itu. Artinya menyerupai nih, karena pakai nama Bhinneka Tunggal Ika itu tidak boleh. Seharusnya tidak boleh. Tidak boleh. Nah, yayasan yang formal itu makanya pakai nama Sehati Indonesia 1. Tapi kan secara apa namanya ideologi kan ya tidak bertentangan. Ya, kan? Boleh lah ya. Jadi artinya sudah banyak rambu-rambu yang ditetapkan oleh undang-undang itu. Nah Pak, untuk menghindari kasus lah ya pembubaran seperti yang kemarin terjadi tuh. Kira-kira Pak, ini saya mau nanya nih Pak untuk teman-teman semua ya yang pengen membentuk organisasi nih Pak atau perkumpulan yang baik dan yang saling membangun tuh kira-kira tipsnya bagaimana Pak? Satu, harus beragam. Itu isinya apa anggotanya ya? Harus beragam. Satu. Jangan cuman Kristen aja, enggak bagus. Jangan cuman Islam saja, ya enggak bagus. Jangan cuman Tionghoa aja, ya enggak bagus. Kan beragam Pak secara gender Pak. Ya gender boleh lah. Iya. Harus beragam. Tuh. Nah, beragam harus ada
lebih ke arah pribadi. Oke. Pribadi itu harus bisa menahan diri. Menahan diri dalam hal Kalau cepet berbeda, ngerasani. melihat perbedaan itu harus menahan diri dulu. Oke. Kalau nggak ngerti tanya. Oh. Dan harus menerima penjelasan. Mau menerima. Iya, tanpa harus bersuudzon. Oh iya. Tanpa harus berprasangka buruk. Ini susah Pak, karena kita kita otomatis nih Pak sudah berprasangka buruk dulu soalnya kan. Nah, iya. Nah, itu harus dihindari. Ya, itu yang harus dihindari. Oke, terus tadi apa? Keberagaman. Terus yang kedua menghindari prasangka Ya, buruk. lebih ke arah kedewasaan. Kedewasaan artinya sudah selesai dengan dirinya harus sendiri. sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ini ya bagus Sebetulnya ini. yang lain-lain teknis sekali. Teknis sekali ya. Teknis sekali. Itu yang sulit. Teknisnya itu apa? Karena begini. Ini yang menarik kan kalau kita sudah bikin perkumpulan, komunitas, terus kita mau ndak mau kan harus bergerak nih roda. Nah ketika ngomong pergerakan roda kan berarti ngomong duit nih Pak. Nah ketika ngomong duit ini kan sensitif Pak. Nah pernah nggak di RB itu ada apa? Atau Bapak cara mengatasinya deh? Pergolakan seperti itu yang seperti itu. Kalau RB karena kita itu pendanaan sendiri. Oh, swadaya. Swadaya. Swadaya artinya apa? Artinya kita itu bergerak ya urunan sama anggotanya sendiri. Urunan dengan anggota sendiri. Ada donatur ya mungkin saja. Mungkin saja gitu kan. Tapi kalau tidak ada ya sudah. Ya harus bergerak sendiri. Urunan, patungan gitu kan. Itu memang sengaja dibuat begitu. Supaya egaliter. Ya, teman-teman ya. Berjuang bersama itu bagus. Tapi kalau sudah ketemu duit jangan penggerengan. Semua butuh uang. Basuki Modeo. Itu semboyannya Jawa Timur, Mas. Betul. Zamannya Pak Gubernur Imam Sutomo. Itu jauh sebelum itu ya. Sebelum itu. Tapi baru digelorakan itu tadi ya, Basuki Modeo. Itu keren itu. Itu tadi berarti tipsnya sudah selesai dengan dirinya sendiri, kemudian harus beragam. Nggak gampang yang beragam itu juga. Ngumpulinnya Pak. Iya. Ngumpulin nggak gampang. Setelah katakanlah ngumpulin berhasil, tapi menyamakan visi misi itu kadang juga meleset loh Pak. Lah itu ada trik nggak Pak? Supaya nggak dicap ya ini perkumpulan yang terlarang gitu deh, supaya nggak dicap begitu itu. Ya, gimana? acuannya harus mengikuti Pancasila, Bhinneka Tunggal itu normatif prinsip lah, ya. prinsip itu harus ditekankan. Oke. Nah Pak, tadi sudah ini nih ada tips. Lalu saya pengen tanya juga terkait dengan kira-kira Pak, kita ini kan terlalu banyak organisasi nih Pak di Indonesia ya, perkumpulan banyak, organisasi banyak, komunitas banyak. Pak Irianto juga sudah lama nih, mungkin sebelum di Rumah Bhinneka, mendirikan Rumah Bhinneka, mungkin juga sudah bergerak di organisasi yang lain ya Pak ya. Nah, pengalaman Bapak yang sudah makan asam garam begini ini, pasti tahu dong cara membedakan organisasi. Kalau asam garam kurang Mas. Kurang ya, apa itu Pak? Kurang. Ya rasa itu kan harus ada pahitnya. Oke. Supaya hidup itu semakin berwarna. Hidup itu tidak cuma manis saja, tapi ada pahitnya. Enak. Gitu. Dengarkan itu ya teman-teman yang di belakang layar ya. Jangan cuma asam garam, ada pahitnya. Ada manisnya juga, gitu kan. Tuh, ada asamnya juga. Ya harus berwarna macam-macam. Dan itu harus dilewati. Oke. Nah, berarti kan Bapak istilahnya kalau sudah pengalaman begini kan matanya itu mata elang nih Pak. Enggak lah Mas, mataku ya tetap motosipit gini ya. Saya nggak mau bahas itu.
Waduh, mohon maaf ya teman-teman. Ya, kebetulan kalau ini kan kami sering ketemu, jadi untuk masalah mata sipit dan sebagainya sudah biasa. Jadi jangan tersinggungan. Loh, Nah, masih ada yang tersinggungan? saya nggak tahu netizen, Pak. Oh, Gitu kan. iya, Gitu. iya, iya. Nggak usah. Santai aja. Santai aja ya. Moto Cino memang ini. Aduh. Kami berusaha menahan hal itu. Ya. Berarti oke. Kan biasa, Mas. Memang, tapi netizen, Pak. Biasa. Loh, makanya itu harus dibicarakan secara terbuka. Gitu ya. Iya, Dibiasakan. dibiasakan. Oke. Lah memangnya saya Cina mau apa? Itu sudah takdir Itu begini. takdir gitu. Tuh, Kita pun nggak bisa milih nggak ya. bisa milih. Oke. Menjadi Tionghoa itu adalah takdir kultural. Kultural. Oke. Menjadi Cina itu keputusan politik. Itu nanti bisa kita bicarakan di segmen berikutnya. Betul. Karena itu butuh waktu untuk menggali secara histori ya teman-teman. Ditunggu segmen berikutnya kita bicara tentang Cina itu adalah keputusan politik. Nah Pak, berarti membedakan organisasi atau perkumpulan yang baik atau yang nggak baik ini kan berarti Bapak bisa nih. Nah ada tips nggak Pak untuk supaya kita nih anak muda-muda khususnya ya, teman-teman netizen milenial ini, oh ini organisasi ini hati-hati loh, nggak baik. Nah atau oh, ini baik sebenarnya tapi bla 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 bla. Cara membedakannya gimana Pak? Sebetulnya tidak ada tips ya. Oke. Kalau itu. Ha. Kalau kita tidak masuk tidak pernah tahu. Nyemplung dulu. Nyemplung dulu. Tidak baiknya kan pasti ada sisi baiknya. Ha. Baik semua ada sisi tidak baiknya, Mas. Iya sih, karena selalu hitam putih itu selalu berdampingan. Nah, iya, hitam putih itu kan relatif. Caranya nyemplung dulu. Nah, nyemplung dulu. Perkara nanti ternyata di dalam nggak nyaman ya sudah silahkan Iya, keluar. keluar gitu ya. aja. Dan membentuk tandingan gitu ya. Nggak usah tanding-tandingan lah, Mas. Kita ini sudah banyak tandingannya. Iya. Oke, berarti harus nyemplung dulu, Betul. ngerasain Betul. dulu gitu ya. Pada dasarnya tidak ada yang organisasi yang tidak baik. Ha-ha. Kita kurang ketemu, kurang ngopi bareng. Oke. Kurang ngopi bareng. Kalau sudah ketemu, mungkin aja enggak apa-apa. Gitu ya. Iya, pernah ketemu ormas-ormas, anggotanya ormas yang terlarang itu? Saya pernah. Nah, lalu bagaimana pengalamannya? Pengalaman saya waktu itu karena kebetulan saya lagi nggarap event wedding ya. Itu baik sih mereka ternyata. Itu aja sih. Iya. Saya waktu nggarap event wedding ya ketemu dengan yang punya hajatan lah ya. Ya baiklah. Artinya secara ngomong juga enak begitu ya. Iya. Itu akhirnya itu merubah mindset saya bahwa oh ya sudah, dibalik ketidakbaikan yang ditampilkan hari ini itu ya itu gambaran framing aja. Saya berpikir begitu akhirnya. Iya. Berbeda itu berbeda pandangan, berbeda apa saja itu biasa. Biasa. Yang penting tidak melakukan kekerasan fisik, tidak melakukan perusakan, tidak melakukan bullying, itu saja. Kalau bisa saling menghormati ya sudah, tidak apa-apa. Selesai harusnya. Selesai. Gitu ya. Dan RB ini konsisten untuk menjadi jembatan. Betul. Untuk memperbaiki hubungan. Iya. Agak berat tugasnya ya. Ya enggak lah Mas. Dibantu teman-teman muda mas-mas ini semuanya. Ini enggak kelihatan ini. Ini di belakang enggak kelihatan. Ini banyak, ini puluhan orang ini yang di backstage ini. Ya, berarti memang harus nyemplung dulu, ngobrol dulu lah ya, menyelami begitu ya. Betul. Perkara nanti nggak cocok, ya sudah. Ya. Tinggal Ya, keputusan apa-apa. kita itu gitu keputusannya dia, ini keputusan saya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan kita masih bisa berteman. Betul. Terkait dengan pembubaran saat itu, ya sudah kalau misal
pemerintah punya keputusan yang terbaik karena masyarakat membutuhkan hal itu, ya kita sebagai masyarakat juga harus menyikapinya juga. Ya udah kita carilah, maksudnya. Saya terkait dengan itu, Ha-ha. saya setuju nggak setuju. Tuh, pembubaran itu setuju, tapi lewat proses yang lebih benar, adil. lebih adil. Oke. Ini bagus ini. Tidak ada konklusi hari ini, tapi ini hanya pilihan jawaban. Tergantung Anda nanti sendiri yang menentukan. Pak, dari 2016 Pak Ir, cita-citanya Rumah Bhinneka itu apa? Kalau Cita-cita dan harapan. kalau RB. harapan ya, cita-cita. Pasti punya dong visi misi Iya. kan begitu. Nah, kalau visi misi ada, Oke. ya kan visi misi ya bisa melihat di visi misinya Rumah Bhinneka. Kalau pribadi, saya tanya pribadi, cita-cita saya kalau semua kesalahpahaman ini bisa berakhir, Gitu. dan itu perjalanan panjang. Ya sih, karena bagaimanapun konflik itu tetap akan ada ya. Termasuk konflik-konflik politik, silakan, Oke. nggak apa-apa, tapi jangan dibawa ke tingkat grassroots. Ini yang nggak mungkin soalnya Pak. Nah iyalah kan, ya kita sendiri kan tahu siapa-siapanya gitu kan. Tuh. Tapi jangan dibawa di tingkat grassroots. Tuh. Itu agak susah memang. Iya. Karena dengan kecanggihan teknologi hari ini, bagaimanapun grassroots akan tetap tersentuh. Iya. Dan semakin dimainkan itu. Semakin dimainkan. Betul. Nah itulah semakin, karena dimainkan itu semakin kuat, dan kita harus civil society. Oke. Civil society itu harus kuat melawan itu. Harus semakin kuat. Nah, untuk semakin kuat ini Pak, caranya? RB itu tidak akan mampu menjangkau semuanya. Kita harus bersinergi. Kata kuncinya itu sinergi, kerjasama. Makanya RB itu menginspirasi orang lain untuk membuat komunitas-komunitas yang lain yang sama. Tapi harus saling bersinergi. Oke. Nah itulah, saling sinergi itu bisa saling menguatkan, saling berbagi, saling tukar menukar ide, ide gagasan gitu ya. ide gagasan. Tuh. Oke. Nah Pak, selain dengan Rumah Bhinneka, membentuk Rumah Bhinneka terus dilegalitaskan menjadi dalam bentuk yayasan begitu Pak, ada mungkin ada cara lain nggak sampai hari ini, bagaimana caranya apa yang dilakukan RB, apa yang digagaskan oleh RB itu bisa terdengar oleh banyak orang? Karena saya ngelihat di YouTube ya teman-teman semuanya, RB ini konsisten untuk pada satu acara namanya Gosipin Tionghoa, dan itu menarik. Coba kalian tonton kapan-kapan. Nah, itu selain dengan cara seperti itu, pakai pakai media webinar begitu ya, itu ada cara lain nggak Pak supaya RB ini ya itu, RB ini konsisten di sini nih. Nah itu. Kita sekarang menggunakan media sosial. Tuh. Saya selalu posting di Facebook saya atau Facebooknya Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu adminnya banyak, teman-teman lain banyak juga. Punya Rumah Bhinneka. Masuk Instagram juga. Di postingan saya selalu memperlihatkan itu tadi, keberagaman. Poinnya apa? Loh, ini beragam ini, berbeda satu sama lain. Biasa saja gitu loh. Nggak usah gimana-gimana. Biasa saja. Nah itu yang di posting di media sosialnya RB. Artinya yang ingin disampaikan, pesan yang ingin disampaikan adalah ya sudah, kita ini semua berbeda, baik secara ide, gagasan begitu kan. Tapi kalau kita bisa ngumpul bareng itu akan menjadi lebih baik. Betul. Karena kalau kita sudah selesai dengan urusan itu, maka kita tidak punya lain selain memikirkan kemajuan Indonesia. Kalau masih berkutat soal itu, yang kita berprasangka buruk terhadap teman-teman kita yang lain, maka energi kita akan habis untuk di situ.
kita tidak punya energi lagi untuk memikirkan Indonesia ke depan. Iya, karena energi kita habis untuk memikirkan hal yang nggak penting ya. Iya, memangnya penting berbeda itu? Berbeda itu biasa. Karena takdirnya sudah begini. Iya. Keren ini Rumah Bhinneka ini. Beliau sudah sangat sepuh, tapi masih konsisten untuk Belum menjaga. sepuh, Mas. Oh, belum sepuh. Usianya doang sepuh, tapi jiwa senior. Sorry ya teman-teman, usianya senior, tapi jiwanya Umur masih itu muda. is about number. Mantap. Umur adalah tentang angka ya, bukan kedewasaan seseorang. Baik, ini terakhir Pak. Tadi saya terus terang belum nemu jawabannya Pak. Mau sampai kapan Bapak ini di Rumah Bhinneka? Seperti di statusnya WA saya. Oke. I'll stop when it's done. Donnya Ya, kalau sudah selesai memang, dan saya akan berhenti. dipanggil. Iya. Oke. Gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa regenerasi itu harus. Tuh regenerasi ya harus, tuh kan, tumbuh. Nah, Dan tetap harus apa ya? Kalaupun memang teman-teman pengen bikin organisasi, berarti tetap harus yaitu persepsinya adalah ideologi harus Pancasila, gitu ya. Ya. Dan menghormati keberagaman itu Oh juga iya, harus diutamakan. Pancasila kan sudah itu. jelas Bhinneka ya. Tunggal Ika itu kan landasannya Pancasila. Sudah jelas ya di situ ya. Oke, baik Pak Irianto. Terima kasih. Terima kasih waktunya. Terima sudah kasih. mau menyempatkan Terima waktu kasih. di hari ini. Terima kasih. Terima kasih untuk ilmu-ilmunya Terima sudah kasih. boleh dibagikan ya. Salam Bhinneka. Salam Bhinneka. Nah, oke. Baik teman-teman, sekian Wawasan 62. Semoga apa yang kami tampilkan, apa yang kami informasikan menjadikan pencerahan atau inspirasi buat teman-teman semua. Baik, kita jumpa lagi di Wawasan 62 untuk konten yang lebih menarik lagi. Terima kasih.